Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali saya menyapa saudara-saudara dimanapun saudara berada. Doa kami semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat-sehat dan selalu disertai oleh Tuhan. Kalau ada mungkin di antara saudara yang hari-hari ini fisiknya sedang tidak baik-baik atau kesehatannya sedang terganggu, doa kami sebagai hamba Tuhan, semoga cepat pulih, cepat sembuh, dan bisa beraktivitas kembali. Nah, pada bulan ini kita akan bicara tentang restorasi. Bagaimana Tuhan merestorasi atau mengubah ya hal yang rusak menjadi baik kembali. Dan tentunya Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, berbicara tentang restorasi berarti berbicara tentang sesuatu yang penting untuk dikembalikan ke tempatnya yang semula. Nah, kita tahu persis bahwa Alkitab mencatat bahwa sejak manusia jatuh di dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, manusia sudah terkontaminasi dengan dosa. Yang tadinya dekat dengan Tuhan hubungannya, karena dosa mereka menjadi sangat jauh dengan Tuhan. Oleh sebab itu, untuk supaya manusia bisa kembali kepada posisi di mana manusia dengan Tuhan dekat, harus direstorasi, harus dipulihkan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada tempat yang tepat, tidak ada pribadi yang tepat yang bisa memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan atau kembali kalau bukan dari Tuhan itu sendiri. Alkitab menceritakan bahwa Yesus Kristus adalah sumber restorasi kita. Yesus Kristus sumber pemulihan kita. Sehancur apapun hidup kita, sehancur apapun perjalanan kita, segelap apapun hidup manusia itu, dengar baik ini, bahwa Tuhan Yesus Kristus sumber pemulihan yang ajaib. Sekali lagi, Yesus Kristus Tuhan kita adalah sumber pemulihan yang ajaib. Karena memang Dia adalah pribadi yang diutus dari sorga datang ke dalam dunia untuk memperbaiki yang rusak kembali menjadi baik. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, percayalah bahwa ketika saudara dimanapun menyaksikan suara ini, kebenaran ini dengarkan, Yesus Kristus sumber pemulihan dalam kehidupan kita. Yesus Kristus pribadi yang paling hebat yang bisa memulihkan kita. Apapun keberadaan kehidupan kita, sehancur dan segelap apapun kita, percayalah Dia Tuhan sanggup memulihkan kita. Nah, sebelum kita maju atau masuk lebih jauh, kenapa perlu restorasi dalam kehidupan manusia? Yang pertama karena sekali lagi manusia sudah jatuh dalam dosa sejak Adam dan Hawa di Taman Eden. Sejak di Taman Eden, dosa menguasai manusia. Nah, oleh sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, hanya Yesus yang bisa memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan dengan keluarga, suami dan istri, hubungan dengan anak-anak, hubungan antara bawahan dan atasan, atasan dan bawahan. Itu semua cuma bisa dipulihkan oleh pribadi Yesus Kristus. Dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat ayat 31 dan 32 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kebenaran firman Tuhan ini disampaikan oleh seorang rasul yang disebut dengan Rasul Paulus. Kita tahu siapa pribadi yang menulis ini. Sebelum Paulus menjadi hamba Kristus, sebelum Paulus melayani pribadi Kristus itu, melayani Tuhan yang ajaib itu, dia adalah seorang yang tidak benar di mata Tuhan. Dia adalah pribadi yang jauh dari Tuhan. Dia pribadi yang sangat jahat di mata Tuhan. Kenapa?
Dia sangat jahat karena dia membinasakan orang-orang percaya. Tetapi dengan perjalanan dia sedang menuju untuk membinasakan orang Kristen yang lain. Di sanalah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di sanalah awal perjumpaan dengan Saulus, di mana dia mengalami perjumpaan yang luar biasa, yaitu Paulus itu sendiri, di mana dia berjumpa dengan pribadi Kristus. Di sanalah restorasi pertama terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Oleh sebab itu, saudara dalam Tuhan, inilah alasan kenapa dia menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa, mengingatkan kepada jemaat yang ada di kota Efesus. Segala kepahitan, bayangkan saudara, segala kepahitan berarti ada banyak kekecewaan, ada banyak luka-luka batin, ada banyak kekecewaan-kekecewaan yang dialami oleh manusia itu sendiri. Sehingga Paulus katakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Rasul Paulus menginginkan kepada jemaat yang ada di kota Efesus supaya mereka hidup di dalam pembebasan. Supaya mereka hidup dibersihkan dari segala sampah-sampah yang ada di dalam hati mereka. Yang selama ini mungkin mereka dikuasai oleh kepahitan karena terluka, dikecewakan. Mungkin dikecewakan oleh atasan mereka atau dikecewakan sama tetangganya. Dikecewakan oleh orang di rumah. Dan di sini Paulus katakan buang segala hal-hal demikian. Karena apa? Hal-hal demikian tidak berguna. Hal-hal demikian tidak ada manfaatnya dalam kehidupan manusia. Dan ada banyak orang menyimpan sampah-sampah itu dalam kehidupan mereka. Ada anak-anak juga mereka menyimpang kepahitan sehingga anak-anak itu tidak mengalami kemerdekaan secara utuh. Oleh sebab itu siapapun saudara, anak-anak muda dengarkan ini, buka hatimu dan izinkan pribadi Kristus memulihkan hati dan pikiran perasaanmu. Karena dia pribadi yang ingin memerdekakan saudara dari semua kepahitan, dari semua kegeraman, dari semua kemarahan. Bahkan dari semua pertikaian demi pertikaian yang pernah saudara alami. Sehingga saudara mungkin hari-hari ini merasa jauh dari Tuhan. Ada kabar baik buat saudara pada kesempatan ini. Tuhan mengundang saudara untuk panggil dia. Izinkan pribadi itu datang di hatimu. Memulihkan dan membersihkan hatimu yang penuh dengan sampah-sampah, kepahitan, kegeraman, dan kemarahan. Bahkan pertikaian, mungkin fitnah. Dan hari-hari ini saudara yang dalam Tuhan, ada banyak orang kecewa karena difitnah oleh teman sendiri, sahabat sendiri, dan lain sebagainya. Nah oleh sebab itu saudara yang dalam Tuhan, tempat yang Tuhan inginkan supaya mengalami restorasi yang sangat kuat dan sangat baik. Yang pertama adalah Tuhan menggunakan lembaga keluarga. Untuk apa? Menggenapi rencana Tuhan. Jadi lembaga pertama di mana Tuhan mau restorasi dalam kehidupan mereka, yaitu lembaga keluarga. Kenapa? Karena keluarga pertama yang ada di Taman Eden yaitu Adam dan Hawa. Maka keluarga itu juga yang akan mau dipulihkan oleh Tuhan. Entah suami mau dipulihkan Tuhan, atau istri mau dipulihkan Tuhan, atau anak-anak yang mau dipulihkan Tuhan. Dengarkan ini. Tuhan sedang menunggu kita supaya keluarga-keluarga kita sungguh-sungguh datang mencari Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, realitanya keluarga juga merupakan tempat serangan terbesar di muka bumi ini oleh iblis tipu muslihat. Karena dia tidak mau keluarga-keluarga Allah ini mereka dekat sama pribadi Allah. Maka iblis juga bekerja 1x24 jam untuk mau menghancurkan keluarga-keluarga. Bahkan keluarga-keluarga Kristen, kalau kita tidak berjaga-jaga, tidak berhati-hati, maka dia akan hancurkan hubungan keluarga-keluarga. Dan tidak heran, ada banyak keluarga-keluarga, konon mereka Kristen, tapi hancur keluarga mereka. Banyak yang melakukan perceraian.
Banyak yang jauh dari Tuhan. Sehingga ada banyak hal-hal yang mengecewakan terjadi dalam keluarga. Lihat, ini merupakan serangan setan di akhir zaman untuk menghancurkan keluarga. Terutama dia mau hancurkan kepala keluarga. Imam ini dia akan hancurkan. Kalau imam ini adalah merupakan bagian daripada representatif Tuhan dalam keluarga. Tuhan mau supaya dengarkan para imam, para kepala keluarga. Ayah atau suami, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, jangan izinkan kepahitan menguasai hatimu. Jangan izinkan kepahitan menguasai pikiran dan perasaanmu. Karena kalau kau izinkan kepahitan, kekecewaan menguasai hati dan pikiranmu, berarti iblis sudah ambil langkah lebih jauh di dalam hidupmu. Tetapi pada kesempatan ini, dengarkan ini, kalau engkau merasa terluka dan kecewa, dengar, ada kesempatan untuk engkau mengalami pemulihan. Pribadi Kristus sanggup memulihkan ketika engkau membuka hati. Sebab dia adalah pribadi yang luar biasa. Hari-hari ini saya melihat ada banyak keluarga mengalami luka batin. Perselisihan terjadi demi perselisihan. Kekecewaan demi kekecewaan terjadi. Komunikasi yang rusak. Bahkan pengkhianatan kepercayaan terus terjadi. Terus terjadi. Sehingga ada banyak para wanita-wanita mereka memutuskan untuk meninggalkan keluarga mereka. Dengarkan saudara yang kasih dalam Tuhan. Inilah yang merupakan tantangan terberat hari-hari ini dalam keluarga. Di mana serangan iblis tipu muslihat menghancurkan hubungan satu sama yang lain. Karena dia tahu ketika keluarga-keluarga Kristen hubungan mereka harmonis satu sama yang lain. Maka keluarga itu pasti akan bahagia. Makanya iblis berusaha 1x24 jam. Bagaimana caranya supaya keluarga-keluarga dalam dunia ini mereka mengalami kehancuran demi kehancuran. Tetapi Kristus, Tuhan yang mengasihi kita semua, hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dia datang dengan kasih dan kuasanya, membuka tangan dan hatinya dan hidupnya. Dan dia berkata, marilah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kabar baiknya di dalam Kristus kita bisa dipulihkan. Sebab Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan jiwa kita, tetapi juga pemulihan hubungan manusia dengan Allah dan dengan sesama. Seperti yang dikatakan di 2 Korintus 5:18, segala sesuatu berasal dari Allah yang melalui Kristus telah mendamaikan manusia dengannya dan mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada para pengikutnya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, Yesus datang buat gerejanya. Yesus datang kepada saya dan saudara. Ketika saudara membuka hati dan saudara dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa waktu Anda dan saya dan kita semua dipulihkan oleh Tuhan, saya dan saudara dipersiapkan oleh Tuhan untuk membawa pemulihan buat orang-orang yang mengalami hubungan tidak baik-baik aja. Jadi ini merupakan kabar yang luar biasa. Ketika saya dan saudara dipulihkan oleh Tuhan, maka Tuhan juga mau pakai kita. Siapapun saudara, ketika saudara sudah mengalami pemulihan, jadilah kesaksian hidup. Mulai dari keluarga kecilmu. Kemudian mulai dengan komunitas-komunitas life group yang ada atau kelompok-kelompok kecil yang ada. Karena untuk itulah saya dan saudara dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, tentunya bahwa ada sumber kerusakan hubungan manusia. Jadi kalau ada hubungan yang tidak baik, berarti ada sumbernya. Kenapa hubungan keluarga itu ada yang rusak dan ada yang tidak baik-baik aja. Rupa-rupanya Yakobus pasalnya yang keempat ayat 1 dan kedua berkata seperti ini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa.
Jadi sumber dari kerusakan hubungan manusia, jelas bahwa itu ada di dalam kehidupan manusia. Jadi dosalah yang membuat kerusakan hubungan Tuhan dengan manusia. Dosalah yang menimbulkan di mana manusia menjadi sangat egois. Ternyata saudara, kalau dosa itu belum diselesaikan, manusia itu rentan, sangat sensitif dan sangat egois. Karena apa? Ada dosa yang belum diakui di hadapan Tuhan. Ada dosa yang belum diselesaikan di hadapan Tuhan. Dan orang yang dikuasai oleh dosa adalah orang yang merasa benar sendiri. Orang yang dikuasai dosa merasa benar sendiri dan tidak butuh orang lain. Dan dia merasa bahwa dia paling benar dari semua orang lain. Dan dosa juga menimbulkan bukan cuma sekedar egoisme, tetapi juga dosa menimbulkan kepahitan dan kemarahan. Orang kalau belum dibebaskan dari dosa, kecenderungan akar pahit. Kecenderungan mudah emosi dan mudah marah. Karena apa? Ada dosa yang menguasai, mengikat hati dan pikiran manusia itu. Orang kalau dikuasai oleh dosa, komunikasinya tidak akan terkoneksi dengan Tuhan. Karena dosa membatasi orang itu untuk ketemu dengan Tuhan. Makanya iblis tahu ketika saudara mau dekat sama Tuhan, dosa itulah yang menghentikan saya dan saudara. Kalau ada dosa dalam kehidupan kita, kita kecenderung tidak mau berdoa, tidak mau datang ke gereja, dan lain sebagainya. Dosa menimbulkan komunikasi kita menjadi sangat-sangat tidak baik. Orang yang dikuasai dosa adalah orang yang kurang kasih dan pengampunan kepada orang lain. Saya menemukan ada beberapa orang yang dikuasai oleh kepahitan dan kegeraman, luka dan kekecewaan di batin mereka. Mereka tidak mampu untuk bisa menunjukkan kasih, menunjukkan pengampunan buat orang lain. Karena apa? Karena dosa itu mengikat, dosa itu menutup celah, dosa itu menguasai manusia itu. Sehingga kurangnya kasih dan pengampunan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan mau tinggal dalam dosa. Sebab dosa itu membuat orang jauh dari Tuhan. Dosa itu membuat orang itu tidak bertumbuh secara rohani yang baik. Dosa itu tidak membawa kehidupan kita untuk masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Karena dosa penghalang semua berkat yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Contoh Adam dan Hawa di kitab Kejadian 3 ayat 12. Ya mereka sebelum menyalahkan orang lain, saling menyalahkan sesama yang lain. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan Adam. Oleh sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, sebelum menyalahkan orang lain, periksa hati kita di hadapan Tuhan. Apakah benar hati kita sudah sesuai dengan firman Tuhan? Atau hati kita belum sesuai dengan firman Tuhan? Tetapi dengarkan ini. Yesus Kristus adalah dasar pengampunan dan pemulihan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Yesus Kristus adalah dasar yang kuat untuk pengampunan dan pemulihan. Kolose pasal yang ketiga ayat 13 dan 14 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampuni seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang bisa mengampuni dan bisa dipulihkan ketika orang itu benar-benar membuka hatinya, mengizinkan kuasa Tuhan, pribadi Allah itu di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana kuasa Roh Kudus, di mana Roh Allah Maha hadir untuk menjamah hati kita, menjamah pikiran kita yang sedang tidak baik-baik, menjamah hati kita yang sedang gundah gulana, yang sedang sakit. Hanya pribadi Kristus yang bisa memulihkan dan menyembuhkan kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita lihat di sini bahwa
Hanya Yesus Kristus adalah dasar pengampunan dan pemulihan. Bagaimana caranya untuk kita bisa mengalami pemulihan dengan sangat baik, supaya kita bisa melihat rencana Allah yang besar itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Pemulihan dimulai ketika kita mengampuni. Sekali lagi, pemulihan akan terjadi dengan sangat dahsyat dalam hati dan pikiran kita. Yang pertama adalah ketika kita melepaskan pengampunan kepada orang yang pernah mengecewakan dan menyakiti kita. Mengampuni adalah salah satu bagian daripada kehidupan kita untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena pemulihan hanya terjadi ketika pribadi lepas pribadi mau melepaskan pengampunan kepada orang lain yang mungkin pernah mengecewakan kita, yang mungkin pernah melukai hati kita. Hanya pribadi Kristus yang bisa mengampuni saya dan saudara. Bukan menunggu orang lain untuk berubah baru kita bisa melepaskan pengampunan. Tetapi mulai dari pribadi kita sendiri. Siapapun saudara, entah pria, laki, suami atau istri, anak, dengarkan ini. Mulailah melepaskan pengampunan yang lahir dari hatimu sendiri. Engkau mungkin sebagai atasan bawahan. Kalau engkau terluka dengan orang lain, lepaskan pengampunan. Karena di sanalah restorasi, pemulihan akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara di muka bumi ini. Dan Tuhan sedang menunggu saudara supaya saudara mengalaminya. Waktu kita melepaskan pengampunan, maka kita akan melihat pemulihan secara supranatural. Di mana roh Allah, Roh Kudus bekerja. Waktu kita melepaskan pengampunan, kita sedang memutuskan siklus dendam, kepahitan, amarah dalam kehidupan kita. Jadi waktu kita melepaskan pengampunan kepada orang lain, kita sedang memutuskan semua siklus jahat yang ada dalam kehidupan kita. Yaitu dendam, kesumat, kekecewaan, dan lain sebagainya. Waktu kita memberikan pengampunan kepada orang lain, kita sedang memberi ruang bagi Roh Kudus bekerja dalam hati saya dan kita semua. Kita sedang membuka ruang yang sangat baik dalam kehidupan kita, supaya Roh Allah secara sempurna memulihkan dan menyempurnakan dan menyembuhkan kita semua. Berarti kita sedang menyembuhkan luka hati kita. Di mana Roh Kudus kita izinkan hadir atau masuk di hati kita dengan doa pengampunan dan melepaskan pengampunan kepada orang lain. Yesus berkata, ampunilah kami. Atau Yesus berkata, ampunilah sampai 77 kali. Bayangkan Tuhan suruh kita mengampuni 70 kali 7 kali, bayangan. 70 kali 7 kali. Wow. Doakan anggota keluarga yang melukai saudara. Bukan untuk membenarkan kesalahan mereka, tetapi membebaskan hati kita. Waktu kita melepaskan pengampunan kepada keluarga, siapapun yang pernah melukai saudara, teman dekat saudara, rekan kerja saudara, sepelayanan saudara, tetangga saudara, siapapun yang saudara pernah melukai hati dan pikiran perasaan saudara, dan saudara mungkin waktu mendengar ini, saudara merasa terbuka hati. Jangan keraskan hatimu. Izinkan Tuhan menyembuhkan luka hatimu. Izinkan Tuhan memulihkan seluruh anggota hidupmu. Seluruh anggota tubuhmu. Pikiran, perasaanmu, roh, tubuh, dan jiwamu. Izinkan kuasa Roh Kudus memulihkan engkau. Jangan simpan sampah di hatimu. Tapi simpan kebenaran firman Tuhan. Simpan janji Allah dalam hatimu. Maka engkau akan merdeka. Maka engkau akan selamat. Maka engkau akan mengalami pemulihan. Dan masa depanmu akan dipimpin, disertai oleh Tuhan. Sebab engkau sedang menggenapi janji Tuhan. Lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang pernah melukai hatimu. Dan saudara, saya menemukan ada strategi radikal yang harus diambil agar cepat mengalami pemulihan. Yang pertama adalah selain memberikan pengampunan, yang kedua adalah rendahkan diri dan minta Tuhan pulihkan hati. Ya, rendahkan dirimu dan minta Tuhan pulihkan hatimu supaya hatimu mengalami kemerdekaan secara utuh.
Mazmur 50 ayat 10 berkata, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan baharuilah batinku dengan roh yang teguh. Wow. Jadi mari punya rendah diri dan minta Tuhan pulihkan hati kita. Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Minta Tuhan pulihkan hati kita. Sebab hanya Dia yang sanggup memulihkan hati kita. Yang kedua adalah mulai dengan kasih yang jujur dan penuh kasih. Jadi dengan hati yang jujur kita datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Berdoa mohon anugerah dan belas kasihan Tuhan memenuhi hati saya dan saudara. Efesus 4 ayat 15 berkata, dengan teguh berpegang pada kebenaran dalam kasih, umat Kristen dapat bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala gereja. Yang ketiga adalah mari kita mempraktekkan kasih yang nyata dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 berkata, kasih itu sabar, baik hati, tidak iri hati, tidak sombong, tidak angkuh dan tidak kasar. Kasih juga tidak mementingkan diri sendiri, tidak pemarah dan tidak menyimpan dendam. Selain itu kasih tidak bersukacita atas ketidakadilan, melainkan atas kebenaran serta menutupinya, percaya, mengharapkan dan menanggung segala sesuatu. Jadi saudara, praktekkan kasih yang nyata dalam kehidupan kita hari lepas hari kita. Karena dengan menyatakan kasih itulah maka apa yang engkau harapkan dalam Tuhan akan mengalami pemulihan secara ajaib bersama dengan Tuhan. Yang keempat, libatkan Tuhan dalam hidup setiap hari. Jadi setiap waktu Anda bangun pagi di rumah, berdoa kepada Tuhan. Izinkan roh Allah dan kasih Allah memenuhi hatimu di dalam keseharianmu. Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi berdoalah setiap hari. Minta ampun, minta maaf kepada Tuhan meskipun bukan sepenuhnya kesalahan kita. Hentikan kata-kata yang menyakiti orang lain. Mulailah dari tindakan yang kecil, yaitu di mana kita memulai praktek kasih yang nyata. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kebenaran ini semoga menolong kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa pentingnya ada restorasi terjadi dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Anak-anak Tuhan yang mengalami janji dan berkat Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Karena apa? Anda dan saya membuka hati mengizinkan kuasa Roh Kudus dan kasih Allah memulihkan dan menyelamatkan kehidupan saya dan saudara. Dengarkan baik Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Sebelum saya akhiri khotbah saya pada kesempatan ini. Waktu saudara dengarkan suara ini, benarkah saudara butuh restorasi dari Tuhan? Karena hanya Tuhan yang bisa memulihkan kehidupan saudara. Hanya Tuhan yang bisa pulihkan batinmu yang terluka. Hanya pribadi Tuhan, gak bisa dengan cara yang lain. Ada undangan yang luar biasa buat saudara pada kesempatan ini. Bukalah hatimu. Izinkan kuasa Roh Kudus masuk di hatimu. Dan mulai berkata-kata kepada Tuhan. Kalau selama ini hubunganmu tidak baik-baik aja dengan Tuhan. Tidak baik-baik aja dengan keluargamu. Tidak baik-baik aja dengan tetanggamu. Dengan orang-orang dekat dengan engkau. Maka mungkin orang-orang yang melayani bersama engkau. Dan engkau terluka. Izinkan pribadi Roh Kudus untuk memulihkan hatimu. Izinkan pribadi Roh Kudus memulihkan batinmu. Sebab Dia hadir di kesempatan ini. Buat saudara mengalami pemulihan. Saya ingin berdoa buat saudara pada kesempatan ini. Berapa banyak di antara saudara yang butuh doa pada kesempatan ini. Taruh tanganmu di dada. Izinkan kuasa Tuhan bekerja. Ikutin doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini, pada kesempatan ini, Tuhan berbicara buat kami. Ampuni kami Tuhan setiap salah dan dosa kami. Bersihkan hati dan seluruh kehidupan kami dari kekecewaan, dari segala kepahitan. Kami cabut semua itu dari hati dan pikiran kami. Dan kami buang itu jauh-jauh dari kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus sejak hari ini mengambil bagian di hati kami. Memenuhi hati kami dengan kebenaran dan damai sejahtera dari Tuhan. Memenuhi hati dan seluruh kehidupan kami. Bebaskan kami Tuhan dari segala kekecewaan. Lepaskan kami Tuhan dari kepahitan. Di dalam nama Yesus.
Apapun yang mengikat di hati kami hari ini, lepas kepahitan. Bebaskan kami dari kekecewaan. Dan Tuhan ganti dengan damai sejahtera. Memerdekakan hati dan pikiran kami. Oh, kami melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah melukai hati dan perasaan kami. Sejak hari ini Tuhan, kami minta darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami buat seluruh jemaat Tuhan. Sembuhkan dan pulihkan mereka secara sempurna. Dan kami percaya hari ini mereka berkemenangan. Karena kasih dan kuasa Kristus memenuhi, membaharui hati dan pikiran mereka. Sekali lagi Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga memerintah di hati dan pikiran mereka sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.